Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Husnatul Maulida, Iis Husniati, dan saya sendiri Ilham Ain Rozikin yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akad Nikah dan Mahar. Baik, untuk poin yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum akad nikah. Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, atau kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, atau secara sederhana bermakna perkawinan dan perjodohan. Atau akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam yang terbuat dalam bab 1 pasal 1 yang berbunyi, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dalam pernyataan ini berarti dua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga. Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan suatu yang wajib adanya karena ia adalah salah satu rukun dalam perkawinan. Dasar hukum wajibnya akad nikah dalam suatu perkawinan yaitu firman Allah yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kamu buat, yaitu tepatnya dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 21. Yang B yaitu yang kedua, syarat ijab qabul dalam akad nikah. Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab qabul baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, yang mewakili salah satu atau keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani atau tamyiz. Apabila salah satu pihak masih kecil atau yang gila, maka pernikahan tidak sah. Syarat yang kedua yaitu ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara syihut ijab dan syihut qabul dan menghalangi peristiwa ijab qabul. Syarat yang ketiga yaitu ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ajib atau ucapan ijab. Yang keempat yaitu ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu lafadz ijab qabul. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya. Sedangkan dalam ijab harus dengan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti aktuha, zawwajutuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Menurut ulama mazhab, yaitu ulama empat mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika di dalamnya terdapat akad, dan akad tersebut mencakup ijab dan qabul.
ijab dan qabul antara pihak wali mempelai wanita dengan pihak laki-laki atau antara pihak yang menggantikannya. Dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah jika hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad. Akad nikah menurut undang-undang di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini dijelaskan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara wanita dengan pria sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dan di dalam suatu perkawinan atau pernikahan, otomatis di sini terdapat suatu mahar, yaitu pemberian dari pihak lelaki terhadap mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dan jenis mahar di sini tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati apakah mahar yang harus diberikan kepada mempelai wanita. Dan terdapat di firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 20-21 yang artinya, dan jika kamu mengganti istrimu dengan yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka atau istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Husnatul Maulidah. Baik, di sini saya Husnatul Maulidah akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ilham Ainur Rosikin. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah macam-macam mahar. Di sini semua ulama bersepakat bahwasanya memberikan mahar kepada calon seorang istri adalah hukumnya wajib. Dan di sini juga disebutkan macam-macam mahar itu ada 2. Yang pertama adalah mahar musamma. Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sebuah akad. Di sini juga mahar musamma itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah musamma muajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Yang kedua adalah mahar musamma ghairu muajjal, yakni mahar yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan dalam pembayarannya. Kemudian yang kedua adalah mahar misil atau mahar sepadan. Mahar misil ini merupakan mahar yang jumlahnya tidak disebutkan pada saat pernikahan maupun setelah pernikahan. Akan tetapi mahar ini disepadankan dengan keluarga istri karena jumlah dan bentuknya belum ditentukan sebelumnya. Biasanya mahar ini meliputi mahar saudara-saudara perempuan, mulai dari bibi, bude, dan juga anak perempuan bibi atau bude. Kemudian di sini juga ada dasarnya dari macam-macam mahar ini, yakni firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqdiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nah, untuk artinya tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah
kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian masuk poin kedua, yakni mahar menurut beberapa ulama madhab. Yang pertama adalah menurut madhab Maliki, yang berpendapat bahwasanya mahar itu merupakan rukun dalam sebuah pernikahan, yang mana mahar tersebut sebagai syarat wajib dalam pernikahan, dan juga menyebutkan kadar mahar tersebut menurut Imam Maliki yakni sebesar 1/4 dinar atau 3 dinar. Kemudian yang kedua adalah mahar menurut Imam Hanafi, yang mana berpendapat mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Dan di sini juga disebutkan bahwa kadar memberikan mahar ini yakni 10 dirham atau 1 dinar. Selain itu, bentuk mahar menurut Imam Hanafi yakni sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai dan berharga terhadap calon istri. Yang ketiga adalah mahar menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pemberian mahar terhadap calon istri hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dalam pemberian tersebut dalam rangka untuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Poin yang terakhir adalah mahar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di sini dalam perundang-undangan di Indonesia itu tidak disebutkan secara umum, atau di sini di makalah kami mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam pernikahan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebutkan secara umum bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Kemudian mahar yang diatur secara lengkap pada komplikasi hukum Islam atau yang disebut dengan KHI. Karena KHI ini juga bersumber atau berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam KHI ini disebutkan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah mahar menjadi kewenangan peradilan agama yang diatur secara eksplisit pada pasal 37 KHI sebagai berikut bunyinya: apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, maka penyelesaiannya diajukan kepada pengadilan agama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.